Hari ini bersama Z. Halo Z. Halo Kak. Seorang apa kamu nih? Konten kreator, entertainer apa? Apa ya? Aktris lebih ke Aktris ya, karena kamu main film juga main kan. film, ya. Dan dulunya di JKT48. Betul. Udah berapa lama dari JKT48 sampai akhirnya Lulus. main film? Oh, main film. Aku pertama kali main film itu masih di JKT tahun 2022. Oh, itu kamu masih di dalam JKT? Masih dalam JKT, tapi aku dapat kesempatan buat main film di tahun 2022, terus sampai 2024 lah di JKT akhirnya lulus. Kalau masih di JKT boleh main film berarti ya? Boleh sih sebenarnya. Oh, boleh. Sebetulnya. Tapi kayak kan kita juga sesuaiin jadwal dan lain-lain kan sama JKT-nya juga. Karena kan JKT punya basic kegiatannya mereka sendiri gitu loh. Yang agak cukup padat gitu. Dan main film itu juga kita waktu itu sempat casting semua member pasti dapat kesempatan. Kesempatan buat casting. Tapi kan ya yang main film kan again itu kan keterima nggak keterima. Iya, kadang ada jodoh-jodohan juga ya. Betul. Oke, tadi sebelum kita mulai, Kak, aku dulu nonton Malam Minggu Miko, dia bilang gitu. Cuman aku nggak berani nanya pas kamu umur berapa sih? 7 tahun, Nah, 8 kan, tahun. tuh. Saat itu YouTube masih belum, lambangnya masih kayak TV gitu loh. Hah? Kayak gambar TV gitu gak sih? YouTube tuh. Oh, ada kotaknya. Bukan, dulu gimana? lambangnya itu tuh kayak TV gitu gak sih Kak? Ada yang tahu gak? Ketukar sama Space Tune kali. Enggak Kak, enggak, terus kayak gitu deh pakai YouTube. Terus aku YouTube TV ya. Oke. setiap hari nonton, aku kayak nonton yang kakak ikan apa jerawatku hilang. Iya. Jangan kok hilang. Hilang Terus gitu. keluarga pedas, Keluarga makan pedas cabai. banget. Terus aku suka banget dari awalnya sama Kak Rian, terus Betul. akhirnya ganti sama Kak Andovi kan. Sama Dovi. Si Rian nggak ikut season 2. Iya, oh itu season 2 ya. Season 2 karena iya. dia mau kuliah animasi. Nggak taunya balik ke sini bikin film Jumbo. Iya. Luar biasa. Dan 6.300.000. Iya. Wow. Nah, umur 7 tahun nonton Malam Minggu Miko emang ngerti ya? Karena anakku 5 tahun. Anakku 5 tahun aja aku kasih lihat kayak cerita apa gitu kayak masih susah ngikutin gitu. Aku ngerti aja dan ketawa banget sih. Oh, iya. Apalagi sama Mas Anca. Oh ya, Mas Anja, kasihan dia. Tuh. Kenapa kasihan? Dia hilang dia. Hah? Iya. Hilang. Terus kita diem. Enggak, aku udah lama gak kabaran maksudnya sama Oh, Anja. alah. Karena terakhir kali dia nelpon aku nawarin orang buat bahas alien. Alien? Ya begitulah Anja, begitulah. Oh, Begitulah. Emang orangnya unik. Orangnya unik. Ya I kamu see. suka sama Anja? Suka dulu nontonnya. Karena lucu aja gitu karena dia Apa adegan Anja yang paling memorable buat yang kamu? memang yang dia main bola basket jago gara-gara dia sering bersih-bersih Astaga. rumah. Kamu beneran nonton berarti ya? Nonton banget setiap hari malam Kok minggu tuh bisa? nungguin. Terus aku nonton yang kayak punya pacar suka K-pop, saya ikut-ikut suka K-pop. Gitu-gitu Iya, kan Kak. iya. Itu aku nonton Mirotic. Iya, dan Mirotic aku inget aku nonton hampir semuanya. Astaga, apalagi yang kamu tonton di umur 7 tahun itu? Selain Miko. Apa Kartun ya, tapi mungkin? nonton kartun. Kartun nonton sih, cuman saat itu kan pertama kali dikasih iPad generasi pertama itu loh. Sama orang tua. Jadi kita kan kayak mulai browsing YouTube dan lain-lain, nonton tuh yang paling kita tungguin tuh Malam Minggu Miko. Pada saat itu. Aku, kakakku dan kembaran aku bertiga. Oh, kamu kembar? Kembar, jadi kembaran aku cowok. Oh, Kita bertiga. Ziwan. Enggak, namanya jauh banget. Enggak, Zizi namanya aja. Atir. Jadi kita nggak mirip, dia lebih beda banget lah secara personality juga. Dia sekarang lebih fokus pilot lah. Oh, dia pilot. Berarti kamu dari umur 7 suka nonton dan akhirnya masuk JKT itu gimana? Kalau masuk JKT itu aku sekitar umur 14 tahun. Gila, muda itu banget ya. 2018. Jadi aku tuh sebenarnya kan emang suka K-pop ya, suka nari-nari. Mamaku akhirnya tuh kayak pernah ditawarin orang buat kayak, ih kamu mendingan ikut JKT aja, anak kamu suka nari. Dan Itu mama- siapa yang nawarin? Orang. Jadi aku pernah iklan, salah satu orang iklan di situnya yang kayak ngasih tahu gitu. Terus aku dimasukin JKT tanpa pengetahuan aku dan juga papa aku. Mama aku tuh diem-diem kayak daftarin aja gitu. Dan aku tuh kan yang aku tahu ya JKT tuh kayak cewek-cewek tau gak sih Lucu-lucu kayak gitu. kawaii gitu yang Kawaii bukan des. aku banget gitu kan. Jadi pas malam sebelum audisi tuh mamaku kayak besok audisi ini ya. Terus aku nangis aku kayak enggak, aku nggak mau, ngapain aku, karena itu kayak aku membayangkan aku pakai rok pendek dan lain-lain, aku bukan aku banget gitu. Tapi mamaku udah yang kayak tau lah ibu-ibu kayak berangkat gitu. Berangkat nggak? Kalau nggak mama yang audisi nih.
Tapi ya udah, akhirnya aku audisi, keterima, dan akhirnya aku di JKT cukup lama, sekitar 6 tahun, hampir 6 tahun. Itu lama juga sih. Tapi maksudnya apa nih? Maksudnya ketika kamu bilang kamu beda banget sama yang biasa di JKT, apa kamu tomboy atau apa sih? Mungkin karena aku besar dengan kakakku yang cowok, kembaranku yang cowok, jadi aku tuh lebih tertarik pada sesuatu yang kayak mobil, terus kayak Hot Wheel atau apapun itu. Mainan kamu? Iya, mainan aku Spider-Man, tontonan aku dan lain-lain, dan mungkin dari gaya berpakaian aku juga saat itu sebelum aku masuk JKT. Karena ya ibaratnya kakakku dan kembaran aku cowok, aku cuma main sama cowok-cowok doang dari kecil gitu loh. Permainan apa yang biasa kalian mainin? Kita dulu main Hot Wheel, main Beyblade. Main Beyblade itu kan yang ngadu kan? Iya, adu gasing gitu. Terus main Spin Go, ada dia kayak motor gitu. Spin Go? Ada mainan. Jadi apa ditarik yang? Ditarik itu ya, terus motornya jalan, motornya kecil warna-warni. Oh, terus bahagia tuh? Iya begitu. Terus dia main Anak Crazy kecil Bird tuh kayak sentil-sentilan, tau gak sih, kayak Angry Bird tapi dari kertas tuh sentil-sentilan. Main Tech Deck. Tech Deck apa tuh? Tech Deck tuh yang skateboard gitu. Oh, yang Nelwan ya? Christopher Nelwan kan main tuh. Yang itu. Ya, terus biasa kita fingerboard. Ya, kayak gitulah. Tuh Tech Deck. Terus biasa kita usil kalau sore-sore tuh suka pegang layangan sama pura-pura kayak gini biar orang nggak bisa lewat gitu. Gimana? Jadi kayak megang layangan di seberang. Terus yang di sini nggak megang apa talinya atau apa enggak, tapi kita pegang gini aja pura-pura seberang-seberang, jadi orang tuh nggak, lagi jalan berhenti gitu. Padahal nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa, kita pura-pura megang tali aja gitu. Terus masih mending kalau ada talinya ya, ini nggak ada gini. Justru itu. Dengan niat. Iya. Dengan niat apa? Dengan niat ya kita kan nggak membahayakan beneran orang dong buat nyandung, jadi kita pura-pura tapi orang kan kayak berhenti gitu. Terus, ya Allah. Terus kita suka nangkring di atas pohon ngelemparin orang di bawah pakai balon air, tau gak sih yang dulu bulat-bulat harganya 1.000-an. Kamu naik pohon? Iya, kita manjat atas pohon bertiga terus kayak pulang sekolah tuh ngelemparin orang yang di bawah. Kok bisa manjat pohon berarti? Nggak, pohon itu agak miring gitu loh, jadi gampang dinaikin. Terus ada orang lewat, kamu lempar pakai balon air. Tapi nggak ke orangnya, jadi kayak di depannya aja buat ngagetin dan nakutin gitu loh. Terus apa kesenangannya adalah? Nggak apa-apa, nggak tahu gitu aja deh. Pernah dapat masalah nggak gara-gara itu? Kalau masalah lebih ke karena ngusilin orang enggak. Cuman aku entah kenapa dari dulu tuh aku emang lebih sering bermasalah sama teman laki-laki di sekolah. Karena mungkin laki-laki tuh kan bercandanya tuh agak lebih kasar. Nah, aku tuh ngelawan balik, misalnya aku gigit gitu. Tapi udah aku gigit gitu karena mereka abis mukul tendang aku, orang tua datang ke sekolah. Aku kayak, loh aku aja nggak pernah ngaduin ke orang tua atau gimana, karena aku anggap itu sebagai main aja. Cuma ke temen-temen aku yang sebelumnya Islam itu kayak selalu ngadu ke orang tuanya, terus kayak playing victim gitulah. Setelah kamu gigit? Setelah aku gigit lah, atau nggak aku pernah berantem kayak beneran pukul-pukulan, dia potong rambut aku sebanyak ini. Kayak ada motong aja. So aku pukul-pukulan sama dia, pulang-pulang mata aku bonyok sebelah gitu. Mata dia juga? Mata dia enggak. Tapi mamaku kayak, kenapa mata kamu gini? So aku bilang kayak aku pukul-pukulan di sekolah gitu. Gile. Karena kayak beneran lingkungan aku tuh hidupnya mainnya sama anak laki-laki, tiba-tiba disuruh masuk JKT yang kayak sangat amat, bisa dibilang sebenarnya kayak lebih ke banyak cewek-cewek gitu ya, feminim. Jadi kayak aku saat itu benar-benar aku nggak mau banget gitu. Tapi ada dilema itu juga ketika masuk. Kamu merasakan, aduh disuruh gini lagi di awal-awal? Iya, banget. Iya? Aku nangis. Pas awal dalam JKT itu aku juga kayak aku nggak terbiasa pakai baju-baju yang agak gimana gitu, yang seksi gitu ya, minim gitu lah gitu. Jadi kan kalau JKT itu kan kita ada namanya quick change. Jadi di belakang itu full tempat ganti baju aja. Kita perform harus ganti baju selama 15 sampai 30 detik. Gitu kan. 15 sampai 30 detik. Itu kan biasanya dibantuin sama kakak staffnya. Karena aku tidak terbiasa, aku tuh selalu ganti baju di kamar mandi, which is itu ngambil waktu banyak banget. Aku ke kamar mandi dan mau ganti baju sendiri. Karena kamu malu maksudnya? Karena aku kayak, kok ganti baju rame-rame dan lain-lain, itu sesuatu hal yang baru banget buat aku gitu loh. Jadi itu dari situ pun juga udah ngerasa aneh. Iya, aneh banget. Kayak kok se-comfortable. Tapi lama-lama terbiasa di JKT ya nyaman-nyaman aja sih. Pada momen apa kamu akhirnya biasa? Pada momen apa akhirnya kamu biasa kayak? Lebih ke momen terpaksa kayak ganti baju 10 detik gimana caranya sendiri dan ke toilet. Jadi awalnya aku membiasakan diri aja. Itu kan yang ganti bajunya. Tapi maksudku terbiasa centilnya itu loh. Sebetulnya kalau JKT nggak harus centil. Cuman yang bedanya tuh mungkin karena harus make up. Itu kan aku awalnya kayak nggak gitu suka make up ya. Aku ngerasa tuh kayak dempul banget
sampai titik akhirnya kayak aku ngeliat teman-teman aku makeup kok mukanya jadi cantik dan lain-lain. Akhirnya aku belajar juga, aku mulai suka juga beli makeup. Gitu. Gila, kamu tuh berarti awalnya tomboy mentok ya sebenarnya ya? Aku sebenarnya nggak bisa menilai diri aku sebagai tomboy, tapi kayak gitu. aku besar dengan kakak dan kembaran laki-laki dan lingkungan yang maksudnya kalau malam papa aku nonton bola atau main PS, aku nontonnya tuh kayak gitu. Biasanya aku main PS sama kakakku main PS, aku yang nge-cheatnya pakai stick satu lagi. Iya. Kayak beneran nggak ada teman cewek. Biasanya dulu papaku mamaku tuh kayak emang masih, karena kamu anak cewek kamu harus main boneka gitu. Mereka beliin aku Barbie gitu. Tapi yang aku main apa? Barbie aku tuh aku jadiin pemadam kebakaran, tukang listrik gitu loh. Terus aku potong rambutnya. Barbie-nya jadi pemadam kebakaran. Permisi, benerin lampu. Oh iya, silakan masuk. Gitu, benerin lampu. pertukangan. Iya, jadi main Barbie juga bukan kayak gitu. Oh gitu. Tapi itu diterjemahkan jadi hobi yang lain nggak? Hobi kamu ada hobi yang mungkin biasanya dilakukan cowok nggak? Apa ngerakit Tamiya atau apa nggak? Sekarang? Sekarang inilah. Sekarang aku lagi suka mobil. Mobil nih apa? Pretelin mobil, modif mobil? Aku suka mobil sport, tapi aku nggak pretelin karena aku lebih suka itu original aja. Oke, jadi kamu lagi suka mobil nih? Suka mobil. Oke. Gitu. Suka mobil tuh suka apa? Mengendarainya atau? Aku suka melihat kayak bentuknya, ngerti gak sih? Yang kayak mobil tuh kayak katanya tuh kayak very masculine, very futuristic, sporty gitu. Nah itu aku tuh suka aja gitu. I feel like aku tuh suka, kayak aku tuh pengen punya gitu loh. Oke, berarti sekarang kamu ada mobil impian? Ada. Apa mobil impianmu? Kalau untuk sekarang ya sebenarnya mobil yang aku suka tuh sportinya tuh, kalau yang sporty banget aku suka Mustang. Tapi kalau mobil aku sendiri, aku suka mobil yang sport tapi cute. Jadi aku suka Miata, tapi Miata yang pop up, yang zaman dulu, yang Gen 1, Gen 2. Miata pop up? Miata pop up tau gak Kak? Miata kan Mazda MX-5. Mazda MX-5. Tapi aku suka yang matanya tuh bisa naik turun. Oh, yang matanya centil ya? Iya, lucu banget kan? Iya. Kayak gitu, tuh aku suka banget. Terus kayak aku suka mobil-mobil yang bentuknya lucu, misalnya kayak Porsche. Kenapa? Karena Porsche, agak mirip Sally yang di Cars. Oh, tahu. Jadi kayak kind of feminine, but I can combine it from kayak mesti kayak sifat aku yang agak tomboy dengan femininitas kamu. Aku. Iya, gitu. Temanku pun ada yang punya Miata, matanya yang lama. Oh iya. Terus berapa lama dia bawa, terus matanya kedap-kedip gitu. Aku tanya kenapa, cacingan katanya. Oke. Berarti sukanya Miata yang merah dong? Enggak? Aku lebih suka warna putih. Oh, Miata yang putih. Iya. Cakep lagi. Terus apa? Kenapa belum nyari atau belum punya? Masih nabung kah atau nyari yang pas kah? Sekarang aku pakai Porsche karena sekarang ini. Sekarang ini. Tapi kalau Miata itu karena susah banget nyari yang jual yang itu, hampir nggak ada sih sekarang. Iya. Tapi ganteng banget pasti Porsche ya. Kamu Porsche yang mana? Aku Porsche-nya lebih ke lucu. Aku pakai Cayman. Cayman. Tapi warna kuning. Jadi kayak ya agak feminin tapi kayak tapi aku suka itu, berarti feminin dong gua. Cayman aku suka banget. Suka banget. Yang ganteng itu apa ya? Macan ya. Macan kan tapi Macan lebih agak gede iya kan. Gini aku kan. Mungkin GTR kali ya kalau Porsche yang ganteng. Porsche ya ganteng ya. Oh, jadi kamu pakai Cayman yang kuning? Aduh, lucu banget asli. Mas. Kakak suka mobil juga? Enggak. Terus karena hobinya dan sukanya apa? Sukanya apa? Aku kalau mobil terus terang aku suka lihat-lihat, tapi bukan hobi. Aku juga sebenarnya mungkin gitu kali, tapi aku ingin memiliki. Nah, aku enggak. Oh. Aku tuh tipe yang suka, seneng ngelihat, tapi enggak sampai punya. Kalau aku. Makanya aku tahu tuh Cayman, Miata segala macam MX-5. Karena ada zamannya di mana sekarang juga sih aku suka lihat-lihat aja. BMW Z4 itu juga lucu kan? Iya. Yang juga aku lebih suka kabriolet itu. Iya, kabriolet atasnya. Kemarin aku sempet nyari, cuman ya kalau BMW kan harganya cepet banget turun ya. Oke. Tapi beli secondnya bagus dong berarti, nggak juga? Kemarin yang available secondnya tuh 2010, which is dia belum ada radio sama sekali bahkan di dalamnya. Tapi dia udah kabriolet juga. Nah, aku suka aja. M4.
M4, keren. Cakep. Atau Supra ya? Supra MK. Supra itu ganteng tuh, itu ganteng. Itu cakep banget, tapi harganya juga cakep. Nah, ada satu mobil yang sebenarnya aku pengen. Apa tuh? Itu VW Kodok. Oh. Apa Beetle ya, VW Beetle. VW yang zaman dulu. Nah, dulu itu aku tinggal di rumah nenek, pamanku punya VW yang zaman dulu, VW Beetle yang zaman dulu, yang belakangnya bisa digituin, yang ada garis-garisnya. Itu aku, jadi itu masuk ke core memoriku tuh. Suatu hari aku pengen beli yang kayak gitu juga, VW Beetle itu. I see. Tapi dulu dream car aku justru Mini Cooper. Yang mana? Yang 2 pintu? Yang 2 pintu, 3 door lah sama bagasi jatuhnya. Bagasi, iya. ya. Tapi kan itu lucu banget ya. Cuman kayak sekarang entah kenapa pas kayak aku udah I know that I can have it gitu ya. Malahan kayak standar aku pindah gitu loh. Karena kayak Mini Cooper tuh ya cakep banget sih, lucu banget. Cuman kayak aku agak kurang aja lama-lama ngeliatnya. Mungkin karena udah makin banyak banget. Iya. Sebelum lanjut videonya, gue mau ngasih informasi kalau membership channel YouTube Raditya Dika ini sudah dibuka. Dengan join akan dapat keistimewaan sebagai berikut: emoji dan badge khusus member, akses ke Discord khusus member, dan yang terakhir nih, setiap sebulan sekali di awal bulan gue bikin konten behind the YouTube, dimana gue akan ceritain behind the scene dari video-video yang kita kerjain di 1 bulan ke belakang. Ternyata yang jangan Ca, papa habis makan juga, Ca. Ketika gue bikin live streaming bisa komen di kolom chatnya, karena kolom chatnya khusus member. Dapat kesempatan juga kalau gue lagi live stream, gue kadang suka ngobrol sama member, dan kalau lagi ada sesi itu bisa ikut ngobrol sama gue. Tadi pertanyaannya apa, sorry? Pertanyaan Gue biasanya kalau bikin live stream memang public, tapi setelah live stream selesai videonya hanya bisa ditonton oleh member. Jadi kalau tertarik silakan langsung join aja channel YouTube Raditya Dika. Buat yang pakai Android tinggal lihat tombol join, dan yang pakai iPhone ketik link ini masukin ke browser. Hanya Rp19.900 per bulan, silakan join. Nah, ini enaknya menjadi seorang sutradara dan penulis skenario. Jadi aku suka Mini Cooper juga. Warna favoritku tuh pink. Aku kayak itu warna favorit. Mana favorit? Oh iya. Mana favorit? Sedangkan warna favorit aku hitam. Warna favorit kamu hitam? Aku suka hitam putih abu, makanya dengan ruangan ini aku kayak cakep banget warna ruangan ini. Oh gitu. Aku suka banget. Seandainya aku bisa cat ini pink, mungkin aku. Aku punya fun fact. Jadi aku kan tomboy banget ya saat itu. Terus mama aku itu kayak pengen anaknya tuh cewek, karena aku anak cewek satu-satunya saat itu. Sampai akhirnya aku baru punya adik lagi sekitar sekarang udah lama gitu. Cewek adik. Ya, adikku masih kecil 4 tahun. Jadi kayak saat itu mama pengen banget punya anak cewek yang cewek gitu. Jadi dia bikin kamar aku itu full pink. Temboknya pink, kasurnya pink, karpetnya pink, lain-lain pink gitu. Sampai aku tuh ngeliat warna pink tuh mual. Oke. Saking aku sorry ya, aku nggak tahu tadi pas. Enggak, sekarang udah enggak. Tapi saat itu ya. Jadi kayak aku ngeliat warna pink tuh kayak mual banget, karena kayak kalau dipaksa warna pink gitu. Bener. Jadi aku ke kamar kembaran aku yang warnanya tuh hitam putih gitu. Aku suka berhayal kalau itu kamar aku. Saking aku tuh kayak kenapa aku harus warna pink gitu loh. Iya. Padahal sejarahnya warna pink tuh warna buat laki-laki. I know. Laki-laki muda ya, boys gitu ya. Nah, jadi aku suka warna pink, suka Mini Cooper. Cuman agak, ya ada batasan-batasan dalam hidup ya. Kadang terlalu ekstrim aja kalau kemana-mana gue pakai Mini Cooper pink kan. Akhirnya aku masukin, enggak ya? Enggak, aku masa kayak justru lucu aja. Oke. Kayak why not? Jadi dapat inspirasi. Besok beli, jangan-jangan. Nah akhirnya aku bikin film di mana karakter utamanya pakai itu. Jadi aku living my own fantasy of having Mini Cooper pink. Dan dicariin sama artnya, sama art directornya dicariin, sama Mas Riko dicariin, dikasih ke gue. Aduh, pas tiap kali syuting aku pegang itu happy banget rasanya. Oh iya, tapi Mini aku Cooper kayak the idea of kakak pakai mobil pink Mini Cooper tuh menurut aku justru keren banget. Biasanya tuh kakak mikirnya tuh kayak itu kan yang dalam diri kakak aja ya, tapi kan kakak nggak tahu dengan orang yang ngelihat. Mungkin dipikir kakak orang nengok tuh kayak, iya apaan sih cowok pakai mobil itu? Padahal enggak, padahal kayak, ih keren banget gila mobilnya gitu nggak sih? Bener sih, ya bener kan? sih. Kalau aku sih iya. Tapi kan ada namanya keluarga ya.
Enggak. Cuma emang belum kepikirannya dan aku orang yang nggak terlalu suka punya banyak barang. Kebetulan aku orangnya gitu. Jadi kalau mau beli mobil pun juga aku pasti mikir, ini buat apa. Kecuali kalau kamu kan emang suka. Berarti kamu mau akan koleksi mobil? Kalau punya duitnya mah ya. Oh, sekarang 1 berarti nih ya? Sekarang 1. 2 sih, tapi 1 lagi mobil kerja. Mobil kerja kamu apa? Listrik BYD. Oh, itu juga lagi bagus-bagusnya ya katanya? Iya, bagus. Cuman emang karena pakai sehari-hari banget, setiap hari banget, jadi kayak aku ngerasa tol kan udah mahal banget nih. Jadi gak beli bensin tuh bener-bener menghemat banget jauh. Oh bener? Bener. Karena cuman aku di rumah tuh pakai listrik, tapi listriknya nggak nyambung sama rumah. Jadi isi token khusus buat ngecas mobil. Itu paling isi, let's say 1 juta itu bisa kayak hampir 2 bulan lah gitu. 2 bulan? Iya. Itu kalau ngisi 1 bensin sampai sih. hampir 2 bulan, 1,5 bulanan gitu loh. Oh, tapi masih bagus tuh baterai kan katanya mobil listrik baterainya apa segala nggak? Sekarang kan udah banyak mobil listrik yang garansi baterainya lifetime. Kecuali pindah tangan mungkin. Kayak dijual secondnya gitu. Tapi kalau sekarang garansi baterai ada yang 8 tahun, ada yang lifetime. Jadi kayak kalau baterai kenapa-napa tinggal garansi aja. Nah, kalau misal kan kadang orangnya punya keinginan, terus ketika dapat keinginan itu feel-nya tuh jadi beda gitu. Kayak mungkin kayak kamu mau beli Mini Cooper, begitu punya uangnya kayaknya yang lain gitu. Tapi ini kan Porsche ini kan memang kamu juga suka, impian dan kamu punya, akhirnya kamu beli. Masih masuk ini honeymoon period ini atau memang bener-bener worth it atau gimana? Masih karena itu let's say aku kan emang kalau syuting kan kayak sebulan di luar. Atau kayak kegiatan sehari-hari gini, aku pasti sama driver aku pakai mobil kerja gitu. Jadi kenapa bisa bilang kenapa aku masih into banget? Karena aku jarang bisa pakai sih. Jadi sampai aku ada kesempatan buat pakai sehari itu kayak sesuatu yang spesial dan bikin aku seneng banget. Nah itu apa? Di tol. Jadi aku mau menikmati dengan diriku sendiri gitu. Aku kebetulan orangnya nggak bisa baca maps Kak. Jadi biasa aku sama driver aku tetap di samping. Driver di samping. Iya atau enggak driver aku naik mobil satu lagi. Aku nggak bisa baca maps. Maksudnya bukan nggak bisa baca, aku bisa baca tapi aku kayak ngapain iring-iringan? Jadi kayak aku cuma ngikutin mobil depan aja. Driver aku yang liat maps yang ngasih tahu jalan. Iring-iring kan pakai Porsche dan BYD. Astaga sih. Karena aku kayak beneran. Karena kalau map tuh kadang kalau nggak di zoom tuh kayak ada jalannya katanya 1 padahal tuh kayak 2 gitu loh. Lah kan map itu sekarang kan bisa direction kan? Kan ada birunya tuh. Kan kamu tinggal kayak ini birunya. Iya biru. Gimana? Tapi kan ada jalannya yang kayak kelihatannya kecil gini. Ternyata satu lagi naik. Itu kan nggak terlalu jelas kan? Oh, yang cabang kanan kiri. Nah itu, jadi aku kayak makasih. Pernah nyasar memang tapi menggunakan map? Pernah sih justru, pernah banget. Jadi kayak harusnya masuk tol, kita aku lewat jalan sempit banget. Ini udah tol banget nih. Terus kita kesini lagi, kita muter lewat jalan kecil lagi itu. Jadi kayak makasih ya, aku sih gak gitu tertarik buat baca map ya. Tapi mungkin itulah cewek. Ya gak sih? Kayak emang gak semua cewek jago. Biasanya kayak kekurangan cewek adalah dibaca maps katanya. Oh, emang iya ya? Emang kalau nganggu-nganggu kayak punya cewek aja lu ya? Dia ngangguk-ngangguk sendiri. Kenapa lu ngangguk-ngangguk? Pernah disupirin sama cewek nih ceritanya nih. Oh iya benar. Kania mah pasti bisa baca map kan? Bisa, kalau Kania bisa. Fitri nggak bisa. Oh iya nih kita ada anak kantor kita Fitri. Dia nggak bisa baca map. Mau pergi ke Kemang Village aja kadang nyasar. Dia 2 hari yang lalu mau pergi ke Campville. Sampai sekarang kita nggak tahu dia di mana. Nggak gitu. Itu sih serem ya. Oke. Nah soal film. Main film nih. Gimana tuh kayak cewek yang tadi dibilang banyak ini sama laki-laki terpaksa masuk JKT dan akhirnya menikmati juga. Film itu kan tantangan lain kan? Tantangan lain banget. Terus jadi, gimana tuh? Sebenarnya aku di JKT itu udah casting dari agak awal, dari sebelum aku dari 2020. Aku udah casting, bahkan aku casting film sama senior aku, tapi senior aku yang dapat Kak Siska. Itu dulu film Sobat Ambyar. Tahu. Casting, beberapa film casting. Waktu itu aku juga pernah casting buat seriesnya Dilan Milea. Iya. Series tapi. Ancika itu. Bukan, Dilan Milea series. Saat itu masih kecil. Tapi aku juga nggak dapet saat itu. Terus akhirnya baru pertama kali dapet film itu tahun 2022. Aku tahu itu, Kalian Pantas Mandi kan?
kalian harus mandi. Kalian batas mati ya. Kalian batas mati kan. Kalian batas mati. Terus. Kalian batas mati itu film pertama aku. Di situ aku merasa banyak sekali yang terbuka di pikiran aku. Mungkin karena aku biasa hidup di JKT yang I cannot say it's a small circle, enggak juga, tapi what's inside tuh kayak sudah menjadi rutinitas tuh, kayak kegiatannya tuh di dalam situ aja. Walaupun lingkupnya luas tapi gitu-gitu aja gitu. Jadi aku tuh hidup pertama kali yang misalnya kayak kenal orang lagi di luar selain di JKT, kayak berteman, aku kayak mendengarkan cerita-cerita orang, kayak di situ aku banyak kayak oh hidup tuh kayak ada yang kayak gini di lokasi syuting. Iya, cerita-cerita kayak oh hidup tuh ada yang kayak gini, oh orang tuh ada yang kayak gini dan lain-lain. Contohnya apa tuh orang ada yang kayak gitu? Maksudnya kayak biasanya kan kalau udah mulai deket temenan di lokasi syuting tuh kayak kita tuh biasanya kumpul rame-rame terus saling cerita-cerita gitu. Dan aku tuh kayak nggak punya sesuatu yang aku ceritain aja dalam hidup aku, karena kayak hidup aku ya di JKT, bangun tidur, aku training, ya latihan, nari, video call, meet and greet, that's it gitu loh. Dan itu udah capek dan udah menguras energi aku banget, dimana aku nggak punya waktu untuk hal-hal lain selain rumah tuh jadi sesuatu yang spesial banget buat istirahat. Sekolahnya waktu itu aku pandemi, jadi online full. Jadi ya sekolahnya online full. Bener-bener baru ketemu orang-orang lagi dan lain-lain, ngobrol. Aku kayak merasa nyaman, dan mungkin aku tuh punya ketertarikan main film tuh sebetulnya dari karakter yang akan aku mainin. Contoh, aku jadi Anchika. Aku lahir di tahun 2004, aku hidup di tahun 2000-an. Aku nggak tahu tahun 95 tuh orang seperti apa dan lain-lain. Aku juga nggak tahu tahun 95. Terus aku kayak seneng belajar, aku kayak mencari tahu tentang apa yang terjadi tahun 95, orang-orangnya seperti apa. Atau nggak aku jadi penari balet di film Danur yang nanti. Itu aku seneng, itu seneng banget. Oh, penari balet seperti ini. Oh, kehidupan orang tuh ada yang seperti ini. Itu aku yang menjalani sebagai karakter itu. Jadi aku harus belajar juga dong keluarga dia seperti apa dan lain. Itu yang bikin aku seneng. Kayak merasakan sesuatu yang bukan aku. Jadi suatu karakter tuh aku suka. Tapi sejujurnya menjadi pemain film tidak terbersit di kepala kamu dari kecil? Aku pengen ada di entertainment. Kenapa? Karena papa aku kan di entertain. Ya benar. Nah dari kecil aku ikut papa aku. Aku ngeliat job-job papa aku dulu tuh kayak Mission X atau kayak gitu-gitu tuh kayak kok bisa sih main seru-seru tapi dapat uang gitu. Jadi aku awalnya tuh terbesit otak tuh kayak seru banget kelihatannya gitu loh. Akhirnya aku interested di situ. Cuman waktu itu papa aku bilang kayak nggak boleh sampai aku SMA, karena aku harus punya masa-masa kecil akunya tuh abis di kehidupan layaknya anak pada umumnya. Menjadi anak-anak pada umumnya. Ya, betul sekali. Tapi kan tetap aja 14 pada akhirnya. 14 itu aku about to lulus SMP. Oh, jadi masih oke lah ya. Jadi masih oke aku start JKT itu sih. Si papa ngelihat kamu sekarang kayak gimana? Berarti kayak wah, bagus mengikuti jejak saya gitu, atau gimana? Sih. Dia seneng banget, cuman aku emang agak orang yang beda banget sama papaku. Papaku tuh orang yang sangat ekstrovert. Jadi dia itu suka banget nge-hosting, karena itu kan membuang banyak energi. Sedangkan aku tuh lebih kayak tertutup orangnya. Jadi misalkan aku kayak gini cerita, aku bisa tidur sampai besok pagi gitu. Setelah ini? Iya, biasanya kayak gitu. Karena aku bener-bener punya waktu di mana aku bisa happy gitu, tapi kalau syuting 4 episode kedua ketiga tuh aku udah mulai off. Capek ya? Iya, capek gitu. Sama aku juga sih. Kalau berhadapan dengan banyak orang jadi capek aja ya. Tapi kegiatan sosial gimana? Kamu punya nggak? Kalau aku sih nggak punya ya. Aku juga nggak punya. Sama sekali. Setelah kerja gini saat ini aku belum punya teman banget sih. Maksudnya aku punya teman main film dari teman waktu dari aku di JKT. Tapi mereka kan syuting juga. Jadi ya ketemu paling sebulan atau 2 bulan sekali. Cara kamu menikmati waktu kamu gimana? Aku nggak tahu, aku sangat menikmati aja sendirian. Apapun itu. Mungkin kayak sekedar mungkin energi aku udah habis harus ngobrol dengan misalnya ke tempat lokasi syuting dengan semua orang. Jadi benar-benar punya waktu sendiri tuh aku senang banget, kayak cuma scroll TikTok pakai AC dalam selimut kayak enak aja, atau nggak main game PS gitu-gitu aja. Kamu main game apa? Di PS, aku main Marvel Rivals. Oh iya. Pakai controller. Pakai controller, susah banget pakai controller. Susah. Tapi aku suka game-game yang santai kayak ada story-nya. Oh, apa yang paling kamu suka? Yang paling aku suka tuh kayak It Takes Two. Atau semacam yang kayak gitu ada story-storynya gitu, aku suka. Zelda, Breath of the Wild, sama lanjutannya. Di Switch. Pokemon. Aduh, astaga, aku tergila-gila Pokemon. Oh iya, kakak main Pokemon TCG nggak?
Main dong. Di HP? Oh, di HP main. Aku juga main. Tapi aku dari board juga main. Oh, aku kalau Iya, board di board. aslinya enggak. Aku lebih suka collecting kartunya. Oke. Yang artnya bagus kayak SAR, SR gitu-gitu. Betul. Atau enggak kayak shiny. Yang mana ini kamu koleksi Pokemon Indo atau yang Amerika? Aku semua sih, Jepang, Kartunya? Indo, Kartunya? Cina, Korea. Oh iya. Iya. Kamu koleksi kartu di luar Amerika dan Indonesia? Ada Korea, China dan lain-lain? Waktu aku ke Korea, aku beli di Korea. Atau enggak kayak aku beli waktu kemarin aku lagi di Singapura, ada yang Cina, aku beli yang Cina. It's actually a good idea. Jadi Astaga. harganya lebih murah kan di sana. Kenapa aku nggak kepikiran deh? Aku selama ini kepikirannya hanya koleksi kartu Amerika atau nggak koleksi kartu Soalnya kan Indonesia. ada kartu yang Indonesianya mahal, ada kartu yang Jepangnya yang mahal. Misalnya kayak Terastal Festival nih. Oke. Oke, yang Indonesianya harganya sama Jepang tinggian Jepang atau nggak 151. Oke. Jadi di Jepang aku beli kartu Jepang. Karena harganya harga marketplace mereka. Ih. Tapi kalau misalkan kayak Pokemon Pikachu berkemeja batik itu kan Indonesia punya only. Bener. Jadi ya udah kita koleksi yang Indonesia punya gitu. Itu ide yang bagus sih, karena selama ini tuh aku pengen punya tema sebenarnya. Oh. Selama ini aku koleksi kartu Pokemon, jadi karena nggak ada temanya, nggak ada guideline-nya gitu, aku ngerasa kayak gue ngapain ya collecting gitu. Kak, aku punya tema aku adalah perhalaman. Jadi perhalaman Apa tuh? ceritanya gini. Ceritanya sunset, kartu-kartu yang lagi sunset. Anjir, forest, kartunya forest, laut. Jadi tuh seru banget. Itu pinter banget. Jadi kayak buka tuh kayak aku suka banget di waktu senggang aku coba bukain kartu Pokemon tuh kayak cakep banget. Itu pinter banget. Iya bener-bener. Iya kan? Kita harus punya itu buat collecting. Iya makanya kakak mending gitu. Kalau kakak udah banyak banget, bisa aja satu buku isinya laut semua gitu gak sih? Iya sih, cuma ngapain laut ya? Ya kan maksudnya kayak Iya, bisa. iya, yang lain. Aku bisa kan city. Yang Pikachu nyebrang dan lain-lain itu kayak konsepnya tuh temanya city atau enggak temanya futuristic shiny. Asli itu dia. Karena selama ini aku beli kartu koleksi. Kalau kita mau ngadu rare, capek sendiri. Kalau ngadu rare ya, rarity. Oh, gue punya kartu yang ini nih langka segala macam. Ada orang yang lebih punya kartu rare daripada kita, punya kartu yang lebih mahal daripada kita. Tapi kalau kita ada tema, it's ours gitu. Iya. The collection is mine gitu. Aku having fun banget bukanya juga kayak di idea of kayak aku tahu nih bisa bau tapi kayak pas buka dapet maksudnya kayak dapetnya jelek gitu loh. Udah mana bayar misalnya 2 juta tapi harga kartunya cuma 50.000 yang kita dapat gitu loh kan. Tapi kayak itu benar-benar sesuatu yang membuat aku senang banget sih. Nah, koleksi kartu Pokemon kamu sekarang berarti tiap halaman itu ada tema. Ada temanya. Betul? Oke. Apa aja yang ada di koleksi kamu? Halaman pertama itu full pink. Jadi Sylveon, Mew. Aduh lucu banget Gitu, Sylveon. full pink. Dan aku karena suka main Pokemon Unite, di halaman kedua aku suka banget Zacian. Zacian, oke. Karena Zacian tuh very OP di Pokemon Unite. Betul. Terus, Kamu mobanya dia ya tuh. Terus. Terus ada juga yang aku bilang tadi temanya sunset atau nggak forest gitu. Ada juga baking. Jadi Pokemon yang kayak berhubungan dengan kue atau apa gitu. Gambarnya lagi kue atau iya, Pokemonnya? gambarnya ya? lagi kue. Jadi kayak kesannya tuh kayak ini tuh baking gitu, lucu. Aduh, Jadi, aku nyari tema apa ya? Tema apa ya? Menarik juga ya. seru, sumpah. Seru banget. Asli itu menarik banget untuk atau nggak ditemain kayak gitu. bisa laut, kanannya laut nih full nih, kayak full laut. Kirinya tuh pantainya. Jadi kayak cantik banget. Atau bisa dibikin story kayak sebelumnya lagi tuh sunsetnya gitu. Udah berapa buku yang kamu punya? Satu doang. Karena aku cuman ngepajang tuh yang full art aja. Oh, kamu nyari yang full art. Oh, itu juga seru sih. Pokemon favoritmu sepanjang masa? Sepanjang masa. Kalau starter, gue yang sepanjang masa banget nih. Iya. Sepanjang masa banget. Boleh kalau mau starter dulu nggak apa-apa. Starter aku suka Oshawott. Iya, Allah. Karena dulu itu... aku main Zekrom Reshiram. Iya bener. Iya kan. Jadi ada pilihan Snivy, Tepig sama Oshawott kan. Betul. Aku jadi Oshawott karena aku suka banget mukanya lucu banget. Oke. Gemes gitu. Jadi starter yang paling aku suka sekarang sama Sprigatito lah kalau sekarang. Oke. Karena kayak kucing gitu. Aku suka banget kucing. Oh, kamu suka yang lucu-lucu kayak gitu. Yes, betul. Astaga. Kalau Pokemon Legendary ya Zacian. Aku Mew sih. Mew dan Mewtwo sih. Oh ya, aku suka Mew juga gemes, tapi kayak aku lebih suka Zacian. Kenapa? Karena aku ngerasa dia kayak kuat banget di game gitu. Oke. Dan WA aku profilnya Snorlax. Gemes. Kamu pernah main Pokemon Sleep nggak? Pokemon Sleep. Jadi itu kayak
tracking sleeping cycle kita, namanya Pokemon Sleep. Oh ya? Iya. Ngapain dia nge-track sleep biar tahu aja? Tapi kayak iya jadi jam tidur kakak misalnya bener nih karena terus kalau dapat reward kayak bisa bikin makanan buat Pokemonnya gitu. Pakai apa? Pakai jam? Pakai handphone. Loh kok dia bisa tahu kapan kita tidur? Ditaruh deket gak jauh dari kita gitu handphonenya. Oh I see. Oh kamu sampai punya itu Pokemon Sleep itu, astaga. Seru banget kan? Snorlax karena aku tidurnya lama. Oh. Nah si anakku selalu protes soal itu. Papa tidurnya lama, sampai dia bikin lagu buat aku. Oh ya? Umur 5 tahun dia bilang, Alea suka kupu-kupu, Alea suka papa yang tidurnya lama. Udah gitu doang liriknya. Gemes banget. Iya. Nah gara-gara itu kayak ya udahlah gue gue Snorlax aja lah, sering diomongin kelamaan tidur gitu. Oh gitu. Tapi kakak Pokemon most favorit tetap Mew sama itu sama Mewtwo. Ya lucu tuh dua-duanya. I see. Apalagi ya yang aku suka ya Gardevoir aku suka. Oh Gardevoir. Karena lucu aja. Lucu-lucu semua ya Pokemon gue. Aku gak suka dia kayak daun banget gitu loh. Iya. Kayak klemer-klemer. Gitu. Kalau daun mungkin aku lebih suka Comfey, iya. Mas kayak bunga gitu. Gengar aku juga suka. Oh Gengar suka. Kayak hantu gitu. Iya. Hunter Gengar. Kalau ininya animenya kamu ngikutin? Aku nggak terlalu ngikutin, tapi aku nonton yang di Netflix yang tentang Pokemon di hotel itu loh, apa sih itu? Pokemon itu. Wah kemarin itu si anakku si Alea dapat undangan ulang tahun. Temennya bule orang Australia. Terus ibunya lagi nggak bisa nemenin karena satu dan lain hal. Biasanya ibunya yang nemenin mereka ke ulang tahun kan. Tapi akhirnya aku yang nemenin. Aku udah kayak, aduh banyak anak kecil lagi. Aku pusing kalau banyak anak kecil kan. Terus tiba-tiba aku denger si Alea nyeletuk, kado buat ini ada nggak Ma? Kado buat temennya, nama temennya disebut. Ada Kak, Mama tahu kok dia suka Pokemon. Aku langsung nyala tuh, dia suka Pokemon. Berarti ulang tahunnya temanya Pokemon dong gitu kan. Semangat aku langsung nemenin dia. Bener Pokemon semua. Pokemon aku sengaja untuk menghormati dia. Aku pakai sepatu Squirtle. Oh iya. Iya. Sepatu Squirtle dikadoin sama anak-anak kantor dulu. Aku ulang tahun dikasih kado sepatu Squirtle. Aku pakailah ke sana. Pas aku pakai, ya aku pengen, ya namanya juga pengen dinotis ya. Pengen dinotis sama anak kecil. Bapak anaknya pengen dinotis sama temen anaknya itu. Oke Kak. Jadi aku duduknya begini. Duduknya aku gini aja. Oh datang nih. Karena bapaknya datang. Bapaknya datang ya karena aku dalam pemahamanku bapaknya mungkin nggak terlalu suka Pokemon kan. Jadi aku biasa aja. Tapi anaknya aku incar tuh. Jadi aku udah gini, kaki udah kayak gini. Datang dia. Ini sensor aja namanya ya. Namanya sensor aja nanti. Namanya sini itu papanya Alea datang gitu, salam dulu gitu. Aku duduk kayak gini, terus datang ngelihat, is that Pokemon? Yeah, this is Pokemon. Ngobrol kita lama. Jadi akrab. Lucu banget. Berarti bertemannya dengan teman anaknya gitu ya. Kami dipersatukan oleh Squirtle. Yaudah kalau tadi kakak bilang kakak gak ada teman, itu dia kakak sudah menemukan. Mungkin pasarnya teman yang bisa berteman dengan kakak adalah teman-teman anak kakak. Sedih juga gue ya, anak-anak 5 tahun. Tapi kan anak-anak 5 tahun bukan berarti mereka gimana, mungkin mereka bisa klop dengan kita gak sih? Bener. Paling agak ini aja sih, agak susah nyambung aja. Tapi keren loh kalau anak kecil suka Pokemon. Karena adik aku sukanya Roblox. Oh iya Roblox. Umur berapa adikmu tadi? 4. Gila 4 tahun udah main Roblox. Udah jago banget. Aku suka Roblox banget juga. Jadi aku sering main kan. Aku tuh suka awal tuh adik aku tuh suka join main pakai akunnya dia. Aku nggak expect dia udah sejago itu. Maksudnya aku kayak kok dia bisa main parkour, dia bisa apa dan lain-lain. Padahal dia umur 4 tahun tapi udah jago banget. Itu keren sih. Karena anakku aja masih susah megang tapi dia keyboard. udah main dari 3,5 tahun. Wah gila sih. Dia main pakai iPad tapi. Oh, ini Roblox yang dia main pakai iPad? Pakai iPad. Cuman mainnya tuh bisa yang kayak parkour, bangun apa dan itu dia bisa. Oke. Jadi kayak bahaya nggak buat anak-anak kalau nggak dijagain? Bahaya. Makanya kita bikin dia tuh pakai alarm mainnya. 30 menit pasang alarm. Boleh. Bahaya tuh lebih kayak takut nyantol atau suka ada orang nggak dikenal ngajak chat gitu-gitu? Kayaknya untuk ngajak chat mereka kan belum gitu bisa baca ya. Oh benar. Jadi lebih ke adiktifnya itu loh, anak kecil kan takut. Awal tuh pernah tantrum, tapi sekarang tuh semenjak pakai alarm tuh dia tahu kalau dia udah bunyi alarmnya dia udah nggak boleh main. Oh, cuman jadinya kreatif nggak dia? Jadi ngebangun-bangun something gitu? Dia jadi suka banget gambar. Kayak seni ya? Setiap hari kerja cuma gambar aja. Di depan ngeplay misalnya Minecraft main.
dia nggak gitu nonton Minecraftnya apa, tapi dia ngeliatin karakter orang mainnya tuh digambar sama dia gitu. Oh, wah udah di seni itu berarti ya. Nurun kali kalian semua ya dari papamu juga kan? Tapi aku nggak gitu seni sih. Enggak ya? Maksudnya aku suka main film tapi bukan berarti in art yang kayak gambar, tapi tuh aku really good at tuh enggak juga. Iya. Nah, kalau buat film sendiri, berarti kamu mayoritas waktu kamu tuh sudah di film sekarang ini. Memang itu your main job gitu. Makanya tadi kamu bilang kamu aktris gitu. I can say it's my main job, tapi sekarang lebih banyak mungkin alhamdulillah kayak brand-brand gitu sih yang lebih Brand juga. Iya. Oke. Which is di digital berarti kan? Iya, social media. Menjadi kreator dan lain-lain. Betul, tapi aku juga dibilang kreator enggak ya Kak, karena TikTok aku cuma lip sync doang. Tapi kan kamu create konten juga. Aku sekarang bingung gitu, aku bikin konten apa, karena aku pernah bikin konten ngevlog niat, itu gak ada yang peduli. Tapi kalau aku cuma lip sync sok cantik, itu orang peduli gitu loh. Jadi aku tuh kayak, oke, mungkin orang lebih suka aku tuh kayak gitu. Iya, aku dibilang kreator, itu apanya kreator? Iya, iya. Itu ide buat kita juga sih. Kita coba ya lip sync so cantik gue ya. Kita lihat rame juga. Oke. Tapi film itu salah satu pekerjaan yang kamu suka kan? Itu pasti kan? Suka. Nah, berarti apa? Kedepannya kamu ada project apa yang bisa kamu share soal film nih? Danur mungkin. Danur. Belum masa promosi, tapi aku baru banget selesai syuting minggu lalu, film Danur. Itu film yang menurut aku agak capek ya kalau horor ya, karena sebelumnya banget aku tuh kan lebih ke romance, romance tuh ya seru, lebih kayak bisa jadi diri sendiri atau lain-lain gitu. Kalau horor itu kan agak capek, dan jam syutingnya itu benar parah banget. Kita kayak jam callingan jam 6 pagi, jadi aku jalan dari Jakarta ke Bandung itu jam 4, jam setengah 4 gitu. Kita syuting, selesainya hampir subuh lagi. Oh, jadi karena banyak scene malam biasanya. Iya, mereka kan ngejar scene malam. Dan kemarin sempat di puncak juga itu hujan. Jadi kita sering suka standby call tuh sampai jam 2 pagi sampai sahur. Terus standby call doang dengan makeup udah. Oh, itu melelahkan pasti. Iya, lelah. Lebih capek nunggu sih daripada syuting menurut aku. Iya, semua orang bilang gitu sih. Tapi apakah kedepannya tetap masih mau horor atau kamu lagi mau explore opportunity lain? Aku sih tergantung chance yang aku dapat, aku lagi tawarin apa. Aku lihat dulu ceritanya seperti apa, kalau menarik aku mungkin ambil. Dan yang setelah ini aku kayaknya lebih ke romance sih habis ini. Maunya itu? Romance, bukan maunya, tapi aku dapetnya romance. Udah ada. Romance agak religi. Oke. Dan aku belum pernah religi. Oke. Jadi kayak something new. Apa challenge yang paling berat buat kamu di film? Apa tantangan nomor 1 yang kayak, aduh ini kok kayak susah juga ya gitu? Kalau di filmnya mungkin ya scene berat sih pasti ya. Cuman kan per filmnya beda. Mungkin scene paling berat buat aku tuh marah. Karena aku biasa marah tuh lebih diem. Kayak untuk keluar teriak-teriak tuh kayak hampir bukan aku banget. Kamu tipe orang yang marahnya hanya diam? Atau enggak, aku cuman kayak kalau ngomong lebih ke tajam, tapi kayak misalkan kayak ya terus ini tapi bukan yang kayak teriak-teriak marah-marah bentak-bentak tuh enggak. Jadi menurut aku marah tuh susah banget. Nah, ada scene yang kayak gitu? Ada. Oke, terus apa yang terjadi? Kamu harus ngapain itu sampai bisa marah di luar? Itu take-nya berkali-kali. Waktu itu sutradaranya Pak Fajar Bustomi. Dia sangat ngebantu aku banget. Dia, aku sebenarnya di situ kayak nggak nyadar itu ya. Tapi kayak dia tuh kayak, ayo mana kok tumben banget nih Pak Fajar kayak agak marah-marah. Ternyata dia bikin aku kesel supaya aku marah beneran. Jadi aku bisa marah sampai nangis. So kayak pas udah ini kok baik lagi, ternyata dia mungkin agak ngebantu aku supaya aku tuh bisa dapetin rasa marah dan marah aku. Jadi aku beneran marah sampai nangis, karena aku tuh sebenarnya kesel sama sutradara kayak kenapa sih Pak Fajar gitu loh. Kenapa sih lo nyuruh-nyuruh gue gini gitu? Enggak gitu, lebih ke tumben banget nih Pak Fajar kayak ayo kok nggak bisa sih, aduh udah jam ini, yang gitu-gitu loh. Oh, ke kamu? Iya, ke aku. Jadi kita kan membangun aku buat marah dan kesel gitu loh sebetulnya. Tapi akhirnya dia ngaku gitu? Enggak, aku sih nggak ngerasa dia tapi ngaku, tapi gitu. kayak Mas Fajar tuh baik banget. Aku bener-bener ngerasa syuting sama dia tuh, aku didirect dengan sangat amat asik lah, nyaman gitu loh. Kayak aku bener-bener bisa, aku tuh susah banget acting nangis, tapi kayak aku syuting sama Mas Fajar, aku tuh bisa gitu. Nah ini apa ini? Ini kehidupan yang kamu akhirnya mau jalanin nih kayak gini nih, setelah semua yang kamu laluin ini? Iya, I'm happy. Ini potret ideal hidup kamu nih sekarang ini ya? Bukan potret ideal sih, lebih ke something I'm excited right now. Oke. Untuk saat ini, I never know what happen in the future, tapi untuk saat ini aku seneng melakukannya. Zee, good luck buat semuanya. Terima kasih udah datang hari ini. Thank you semua yang udah nonton.